Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita bertepuk-tepuk tangan terlebih dahulu. Ikuti Bu Guru ya. Ya, Bu. Tepuk jari satu tutu, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga kakak, tepuk jari empat, tepuk jari lima mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi, marilah berdoa. Eva, silahkan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini masuk semua kan? Masuk, Bu. Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari materi apa? Tidak, Bu. Kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 2. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 3. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. 5. Dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. 6. Dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Nah, sekarang kalian coba duduk dengan kelompoknya masing-masing yang terdiri dari 5 orang ya. Sudah membentuk kelompok? Sudah, Bu. Sekarang coba buku kalian dibuka halaman 1. Energi sangat penting bagi kehidupan, terutama bagi kehidupan makhluk hidup. Tahukah kalian energi itu apa? Tidak, Bu. Energi itu adalah daya atau tenaga yang bisa digunakan untuk proses dalam kegiatan manusia seperti membantu dalam membangkitkan listrik seperti itu. Terus kalian kalau siang melihat apa di atas di bumi? Melihat matahari. Ya, matahari itu juga termasuk sumber energi, yaitu sumber energi terbesar di bumi ini. Jadi kalau tanpa matahari, kita ini tidak bisa hidup karena matahari itu diperlukan dalam proses fotosintesis saat tumbuhan mengalami perkembangan. Terus sinar matahari itu menghasilkan energi apa? Nggak tahu, Bu. Matahari itu menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada di buku paket seperti ini. Ya, sudah, Bu. Nah, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian dan jawab pertanyaan tentang gambar ini. Gambar apa? Terus yang kedua, berdasarkan gambar tersebut, coba sebutkan manfaat dari matahari ini apa dan kemukakan alasan kalian. Jadi diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau sudah selesai nanti sampaikan jawaban kelompok kalian ke kelompok yang lain ya. Kalian sudah menyampaikan jawaban kepada kelompok lain kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan bahas mengenai pertanyaan dari buku paket halaman 1. Yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut?
Ini ada seorang ayah yang sedang melakukan olahraga di luar rumah. Terus ada seorang ibu yang menjemur pakaian dan ada seorang bayi yang berjemur di bawah sinar matahari. Nah, pertanyaan yang kedua, berdasarkan gambar tersebut, kemukakan manfaat dari matahari dan berikan alasan. Yang pertama, matahari ini digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ibu sedang menjemur pakaian ini karena matahari ini menyerap zat cair yang ada di bumi, yaitu menguap. Terus yang ketiga, ada seorang bayi yang berjemur. Nah, matahari ini kan menghasilkan vitamin D sehingga bagus untuk pertumbuhan tulang pada bayi. Selanjutnya, coba kalian tulis gagasan pokok dari gambar ini. Ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Tidak, Bu. Gagasan pokok adalah inti dari gambar tersebut ini apa? Pokoknya inti permasalahan dari gambar tersebut ini apa, nanti ditulis di buku tulis. Lalu kalau sudah selesai dikumpulkan ke bu guru ya. Ini bu guru bawa tumbuhan. Coba kalian amati dan juga kalian amati matahari yang ada di luar. Bagaimana hubungan tumbuhan dengan matahari? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Hubungan tumbuhan dengan matahari yaitu tumbuhan tanpa mendapat sinar matahari mereka tidak akan bisa hidup karena tumbuhan ini memerlukan proses fotosintesis. Yang kedua, bagaimana tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik? Ada yang tahu jawabannya? Tidak, Bu. Tumbuhan tumbuh dan berkembang biak dengan baik karena tentunya dirawat oleh manusia dan dijaga dengan baik. Selain itu juga mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dan yang ketiga, apa peran matahari dan apa peran matahari bagi kehidupan tumbuhan? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Peran matahari bagi tumbuhan yaitu berlangsung untuk kehidupan tumbuhan karena tumbuhan ini memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis dan menghasilkan buah atau bunga sehingga tumbuhan ini bisa berkembang dengan baik. Nah, manfaat matahari ini sebenarnya ada banyak. Manfaat matahari yang pertama itu menghasilkan vitamin D yang bagus untuk pertumbuhan tulang pada manusia. Nah, yang kedua ini berperan dalam siklus air. Jadi pada saat air laut ini terkena panas matahari, air lautnya menguap dan membentuk sekumpulan awan yang di sini terkumpul ada air dan juga zat-zat lainnya sehingga awan ini tidak kuat menampung dan akhirnya turun hujan. Air hujan masuk ke dalam tanah sehingga menjadi air tanah yang dimanfaatkan manusia untuk membuat sumur sehingga mereka dapat mengambil air untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Yang ketiga, untuk pergantian siang dan malam. Pada saat bumi berotasi, bagian bumi yang sebelah bagian utara ini siang dan bagian bumi yang bagian selatan ini menjadi malam. Ada yang tahu rotasi bumi itu apa? Tidak, Bu. Rotasi adalah perputaran poros pada bumi. Jadi berputar pada porosnya. Nah, yang keempat ini fotosintesis. Jadi cahaya matahari ini diperlukan untuk proses fotosintesis sehingga tumbuhan ini bisa menghasilkan buah yang bisa dimakan oleh manusia. Selanjutnya, matahari juga berperan untuk pembangkit listrik. Ini kan ada lampu lalu lintas, jadi cahaya matahari ini masuk ke sel surya ini sehingga lampu yang ada di jalan raya ini bisa menyala. Selanjutnya, matahari juga bisa dimanfaatkan untuk menjemur benda yang basah. Jadi, benda yang basah ini kalau terkena sinar matahari akan menguap. Kembali ke halaman 1 tadi, kan ini ada gambarnya, silahkan kalian amati kembali dengan baik-baik.
Selanjutnya, jawab pertanyaan. Yang pertama, sebutkan contoh lain matahari selain yang ada di gambar ini. Dan pertanyaan kedua, lalu buatlah cerita tentang gambar ini. Kalau sudah selesai, nanti kumpulkan ke Bu Guru. Salah satu manfaat matahari tadi adalah menguapkan zat cair yang ada di bumi. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, coba kalian lakukan percobaan sesuai instruksi pada buku siswa. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, basahi 2 helai kain, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Lalu langkah yang kedua, jemurlah sehelai kain, selembar tisu, dan selembar kertas yang telah dibasahi tadi di tempat yang panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat yang teduh. Yang ketiga, amati dan tulis perubahan yang terjadi pada benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sambil menunggu proses percobaan, coba kalian buka buku halaman 5 dan baca teks kisah Ali si biji energi ya. Ya, Bu. Nah, kalau sudah selesai membaca, kalian coba buat peta pikiran tentang manfaat matahari. Tadi kan udah Ibu sebutkan banyak kan? Nanti kalian buat peta pikiran, boleh ada gambarnya atau tulisan saja ya. Setelah kalian selesai membuat peta pikiran tadi, sekarang kalian boleh melanjutkan pengamatan percobaan tadi dan tulis 4 pengaruh matahari pada zat cair, dan juga tulislah proses dan hasil pengamatan kalian pada laporan yang ada di buku paket. Selanjutnya, buka buku kalian halaman 6. Ada gambar kan? Iya, Bu. Gambar apa? Gambar jagung bakar. Pernahkah kalian makan jagung bakar? Pernah. Lalu selanjutnya, diskusikan pertanyaan mengenai yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Dan yang kedua, apa yang harus kalian lakukan agar permintaan terpenuhi? Coba kalian diskusikan ya dengan teman kalian sebangku. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Mari kita bahas bersama-sama ya. Ya. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Eva, silahkan dijawab. Melakukan impor dari negara lain. Ya, benar. Terus ada lagi yang bisa? Sudah? Jadi Ibu akan menambahi. Jadi bisa juga dengan melakukan perluasan lahan untuk ditanami tanaman jagung sehingga produksi jagung ini akan meningkat. Terus yang selanjutnya, pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Membuka lahan lebih luas untuk ditanami jagung. ya benar. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Ada yang bisa? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Harganya akan mahal. ya benar. Jadi kalau permintaan terhadap jagung ini tinggi, jadi harganya juga akan ikut mahal dan juga persediaannya akan menjadi berkurang, jadi langka begitu. Sudah kan? Selanjutnya,
Coba kalian baca teks tentang jenis-jenis sumber daya alam dan jawab pertanyaan berikut di buku tulis ya. Ya, Bu. Soal yang pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. 2. Berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. 3. Berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. 4. Tuliskan pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Jadi setelah kalian membaca tadi, sumber daya alam itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya? Semua yang ada di alam. Ya, benar. Jadi sumber daya alam itu semua yang berada di alam. Jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga SDA tidak dapat diperbarui. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu ada tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. Selanjutnya untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada mineral yang terdiri dari logam, non-logam, energi terdiri dari minyak dan gas. Contoh logam ini apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya? Contohnya emas. Ya, benar. Tepuk tangan buat Mbak Eva. Jadi, contoh logam ini ada emas, berlian, perak, dan untuk non-logam ada yang tahu juga? Ya? Apa? Besi. Ya, besi, dan contoh lainnya juga ada tembaga. Jadi Indonesia itu juga terkenal sebagai paru-paru dunia. Yaitu ada yang tahu mengapa terkenal menjadi paru-paru dunia? Tidak, Bu. Mengapa Indonesia terkenal sebagai paru-paru dunia? Karena Indonesia memiliki hutan yang terkenal yaitu terbesar di dunia. Namun sekarang itu populasi hutan itu menurun dikarenakan banyaknya pembukaan lahan menjadi wilayah perindustrian dan juga dialih lahankan menjadi kebun kelapa sawit. Jadi kalian sebagai generasi penerus, apa yang kalian lakukan untuk menjaga sumber daya alam? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Untuk menjaga kelestarian alam, kalian bisa melakukan penanaman kembali pada hutan yang gundul, terus melakukan penanaman di pantai-pantai agar tidak terjadi abrasi, dan juga untuk tidak boros akan pemakaian sumber daya alam. Karena kalau kita boros, maka persediaannya akan menurun. Selanjutnya, kalian coba setiap kelompok menggambarkan salah satu contoh sumber daya alam yang diperjualbelikan, juga menggambar kegiatan menjaga kelestarian alam. Contohnya sumber daya yang bisa diperjualbelikan itu seperti padi. Nah, upaya untuk melestarikannya itu bisa dengan menanam padi di lahan yang sesuai dan luas. Lalu setelah kalian menggambar, coba kalian beri penjelasan atau keterangan pada gambar tersebut. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke Bu Guru ya. Baik, Bu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini kita belajar apa, anak-anak? Belajar manfaat matahari dan sumber daya alam, Bu. Ya. Sudah paham kan? Sudah. Lalu sikap apa yang kalian lakukan untuk menjaga kelestarian alam? Menanam pohon atau reboisasi. Ya, itu salah satunya. Terus dengan menjaga kebersihan bisa agar lingkungan tidak tercemar, dan juga menghemat penggunaan sumber daya alam agar tidak terjadi kelangkaan
Salah satu sumber energi yang terbesar di bumi itu apa tadi? Matahari, Bu. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada matahari, pasti tidak ada kehidupan di bumi ini karena gelap dan tidak ada cahaya, sehingga manusia tidak bisa melihat indahnya alam ini. Lalu yang kedua kita belajar apa tadi? Sumber daya alam kan? Ya, Bu. Nah, sumber daya alam tadi adalah kekayaan atau segala daya yang ada di alam ini. Sumber daya alam tadi dibagi menjadi berapa? 2. Ya, sumber daya alam tadi dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga yang kedua ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekian materi yang Ibu Guru sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum menutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan doa. Silahkan Eva dipimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Ibu Guru, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kurangnya, Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.